Saya Aulia Aryan Syahidi. Saya merupakan Ketua Grup Riset Interaktif Media, Game and Mobile Technologies, Politeknik Negeri Banjarmasin. Grup riset ini sebenarnya adalah pelopor di Poliban. Kenapa saya bilang pelopor? Karena pertama yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami di sini dilatar belakangi atas dunia riset yang semakin meningkat dan juga publikasi masing-masing kampus yang juga meningkat. Akhirnya kami membentuk grup riset ini. Nah, kebetulan saya sewaktu menempuh studi S2, saya mengambil bidang media, game and mobile technologies, dan akhirnya ini menjadikan peluang bagi Politeknik Negeri Banjarmasin untuk membuat grup riset tersebut. Nah, adapun visi dari grup riset ini adalah menjadi grup riset yang dikenal di regional Kalimantan, kemudian di Indonesia dan juga internasional. Kemudian misi yang kami sampaikan dari grup riset ini terdiri dari 3 yang dirangkum menjadi yang pertama adalah mengelola sumber daya manusia yang ada di grup riset ini. Kemudian yang kedua, mempublikasikan hasil penelitian ya, di jurnal ataupun proceeding terindeks lembaga terkemuka. Kemudian juga mempublikasi aplikasi atau produk ke dunia atau ke khalayak umum agar bisa digunakan. Nah, kemudian moto yang kami sampaikan dari grup riset ini adalah From Imagination to Implementation, Research and Publication. Di mana moto ini dipakai karena memang kami bidangnya game, artinya berawal dari sebuah imajinasi, akhirnya kami implementasi, dan akhirnya berujung ke penelitian dan juga ke publikasi. Nah, adapun bidang yang kami geluti pada grup riset ini, yang pertama adalah augmented reality, kemudian yang kedua ada virtual reality, yang ketiga ada extended reality, kemudian yang keempat ada game development, kemudian yang kelima ada mobile application, yang keenam ada human computer interaction, yang ketujuh ada 2D and 3D modeling, dan yang terakhir ada artificial intelligence and education. Dari grup riset interaktif media, game and mobile technologies ini, kami sudah mengembangkan beberapa aplikasi. Yang pertama aplikasi berbasis augmented reality, yaitu tentang penerjemah dari bahasa Banjar ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Jadi namanya dinamakan Endobar dan Bando AR, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengembangkan aplikasi berbasis augmented reality dengan menonjolkan objek wisata yang ada di kota Banjarmasin, misalnya Menara Pandang, kemudian Museum Wasaka, Masjid Sabila Muhtadin, dan kemudian ada juga kami mengembangkan game. Game ini ada 2, yang pertama ada kisah bahasa Banjar, di mana kami menonjolkan terhadap susur sungainya, bagaimana si player akan menyusuri sungai sambil dia melewati rintangan gitu ya. Kemudian game Wadai Banjar, di mana dia akan menyusun step by step agar wadai tersebut bisa disajikan kepada customer-nya. Nah, kemudian juga ada aplikasi artificial intelligence, yaitu aplikasi media edukasi, di mana para siswa bisa menyusun kode program atau balok kode program dengan urutan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir juga ada kami mengembangkan aplikasi virtual reality, di mana ini masih tahapan pengembangan, karena memang aplikasi virtual reality ini berbeda dengan aplikasi yang lain karena lebih menonjolkan sisi antarmuka pengguna yang baik dan juga unsur imersif yang sangat bagus seperti itu. Harapan saya dari terbentuknya grup riset ini adalah agar meningkatkan atmosfer terhadap riset dan publikasi di Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya di program studi D3 Teknik Informatika dan juga di program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas. Dan grup riset ini sebenarnya adalah grup riset yang bidangnya itu sangat memiliki peluang besar, karena ini pertama saya pikir di Banjarmasin khususnya, karena bidang-bidang tersebut sangat mendukung terhadap perkembangan zaman, terutama adanya aplikasi yang namanya virtual reality, dan sekarang ada yang namanya extended reality yang mendukung immersive
sehingga orang bisa merasakan apa yang sebenarnya mereka lihat di hadapan mata mereka sendiri. Nah, adapun kendala-kendala dari pengembangan aplikasi selama ini adalah yang pertama masalah pemodelan 3D, karena mahasiswa kami untuk memodelkan objek 3D itu tidak serta-merta harus memiliki jiwa seni yang tinggi, tapi juga memiliki keahlian yang bagus. Kemudian terhadap pengembangan aplikasi AR, sekarang ini kami juga akan mengarahkan terhadap kombinasi dengan Arduino dan juga Internet of Things. Bagaimana nanti AR itu bisa berkolaborasi dengan teknologi tersebut. Saya sebagai alumni dari grup SET ini memiliki harapan. Yang pertama, harapannya mengundang beberapa narasumber dari luar untuk memberikan pelajaran atau pelatihan bagaimana cara membuat pemodelan 3D, augmented reality, dan virtual reality. Yang kedua, harapan saya adalah grup riset ini memiliki laboratorium dengan fasilitas yang memadai.